Untuk dapat membuat tanaman padi yang baru kita pindah tanamkan dapat cepat tumbuh atau lilir, masih banyak sahabat-sahabat petani yang bertanya, manakah langkah yang lebih penting untuk kita lakukan? Apakah kita berikan pupuk melalui semprot dulu atau kita langsung bisa memberikan pupuk tabur, sahabat EBIF? Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan yang detail kepada sahabat EBIF. Untuk itu silakan disimak videonya baik-baik, tonton sampai selesai, jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak misinformasi dan mendapatkan informasinya secara utuh sehingga tidak menyebabkan gagal paham. Yuk kita simak penjelasannya secara rinci, sahabat EBIF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EBIF, selamat berjumpa kembali bersama channel Eko Budi YouTube Farm. Channelnya inspirasi petani, channelnya tempat berbagi serta share pengalaman seputar budidaya tanaman padi. Bagaimana kabar sahabat EBIF semua? Mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, juga selalu diberikan kesehatan dan juga kekuatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dalam keadaan badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat EBIF tentang sebuah perlakuan yang dapat kita berikan terhadap tanaman padi kita yang baru kita pindah tanamkan, yang tujuannya agar tanaman padi yang baru kita pindah tanamkan dapat cepat tumbuh atau lilir, sahabat EBIF. Perlu kita ketahui, yang menandai tanaman padi kita pasca pindah tanam sudah nampak tumbuh atau lilir ditandai dengan daun-daun padi berwarna hijau. Artinya sudah ada tanda-tanda kehidupan, di mana akar-akar bibit padi yang kita pindah tanamkan sudah mulai tumbuh dan sudah mulai mencengkram pada tanah untuk siap menyerap unsur hara yang terkandung di lahan pesawahan kita. Lalu bagaimana caranya agar tanaman padi yang baru kita pindah tanamkan dapat cepat tumbuh atau lilir, sahabat EBIF? Untuk dapat membuat tanaman padi yang baru kita pindah tanamkan dapat cepat tumbuh atau lilir, masih banyak sahabat-sahabat petani yang bertanya, manakah langkah yang lebih penting untuk kita lakukan? Apakah kita berikan pupuk melalui semprot dulu atau kita langsung bisa memberikan pupuk tabur, sahabat EBIF? Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan yang detail kepada sahabat EBIF. Untuk itu silakan disimak videonya baik-baik, tonton sampai selesai, jangan di skip-skip agar sahabat EBIF tidak misinformasi dan mendapatkan informasinya secara utuh sehingga tidak menyebabkan gagal paham. Yuk kita simak penjelasannya secara rinci, sahabat EBIF. Pengecekan atau pemantauan terhadap tanaman padi yang baru kita pindah tanamkan penting kita lakukan. Hal ini untuk menentukan apakah kita mesti memberikan pupuk lewat semprot dulu atau pupuk tabur dahulu, sahabat EBIF.
Misalkan di usia 5-7 hari setelah pindah tanam, tanaman padi kita belum tumbuh seluruhnya atau proses tumbuhnya belum 100% di lahan. Maka langkah yang bisa kita lakukan yaitu memberikan pupuk lewat semprot. Tentunya menggunakan pupuk foliar atau pupuk daun, yang tujuannya agar tanaman padi kita dapat menyerap unsur hara yang kita berikan melalui stomata atau mulut daunnya, sehingga tanaman padi kita akan tumbuh dengan normal dan juga cepat, sahabat EBIF. Namun, jika di usia 7 hari setelah tanam, tanaman padi kita sudah nampak tumbuh 100% di lahan, maka kita bisa memberikan langsung pupuk tabur terhadap tanaman padi kita. Tanaman padi yang sahabat EBIF lihat pada video kali ini adalah tanaman padi yang saya tanam di lahan Eko Budi YouTube Farm yang saat ini tepat berusia 6 hari setelah tanam. Di usia 6 hari ini tanaman padi saya belum tumbuh atau lilir 100%, hanya sekitar 70% saja. Untuk itu, bagaimana cara mempercepat proses pertumbuhannya? Maka seperti penjelasan saya tadi, kita bisa memberikan atau mengaplikasikan pupuk daun melalui semprot. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan pemupukan lewat semprot untuk mempercepat pertumbuhan atau lilirnya padi-padi saya ini di lahan, sahabat EBIF. Pupuk apa saja yang dapat kita berikan untuk mempercepat proses pertumbuhan padi setelah pindah tanam? Sebelumnya, pada sahabat EBIF yang baru berkunjung melihat channel Eko Budi YouTube Farm ini, silakan bagi yang belum menekan tombol subscribe-nya, ditekan dulu tombol subscribe-nya, diaktifkan pula lonceng notifikasinya agar sahabat EBIF selalu mendapatkan pemberitahuan melalui notifikasi setiap saya mengupload video-video yang terbaru. Kepada sahabat EBIF yang sudah pernah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Juga jangan lupa ditekan pula tombol like-nya, bagikan video ini kepada sahabat-sahabat petani yang lain agar lebih bermanfaat. Jika sahabat EBIF ingin bertanya dan berkomentar, silakan dituliskan saja pada kolom chat. Namun pertanyaan dan komentar yang disampaikan tentu saja harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan tidak keluar dari tema yang ada di dalam video ini. Yuk sahabat EBIF, kita lihat pupuk apa saja yang dapat kita gunakan. Inilah ketiga jenis pupuk yang bisa kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan padi setelah pindah tanam. Ini adalah pupuk Ultradap, pupuk amonium fosfat, mereknya Ultradap. Kemudian ada pupuk mikro majemuk dengan mereknya Java Green, sahabat EBIF. Dan satu lagi zat aktivator tanaman yaitu Ambition, sahabat EBIF ya. Nah, untuk dosis daripada pupuk monoamonium fosfat merek Ultradap ini, kita bisa gunakan dosisnya 2 sendok makan untuk tangki 16 liter. 1 sendok ini ya, kemudian kita gunakan 2 sendok makan seperti ini, sahabat EBIF. Kemudian untuk pupuk mikronya, pupuk Java Greennya, kita gunakan dosis cukup 1 sendok makan seperti ini. Nah, kedua pupuk yang berbentuk kristal ini kita larutkan terlebih dahulu bersama air. Jangan langsung kita campurkan bersama pupuk Ambition ini. Tujuannya agar dapat larut sempurna seperti ini dan tidak terjadi endapan apabila langsung kita campurkan dengan pupuk Ambition. Setelah larut, kita masukkan ke dalam tangki sprayer. Lalu kita isi dulu tangki sprayer ini atau kita tambahkan dengan air lagi, sahabat EBIF, sebelum kita masukkan larutan daripada Ambitionnya. Kita tambah sedikit dengan air pada tangki sprayer ini. Lalu setelah itu kita larutkan JAT atau zat aktivator tanaman merek Ambition ini. Dosis yang dapat kita gunakan untuk Ambition yaitu 1-2 ml per tangki 16 liter. Nah, akan saya gunakan sekitar 2 ml.
Ya, satu tutup ini namun jangan terlalu penuh sahabat Ebib. Nah ini ya, barulah kita larutkan secara terpisah dari kedua pupuk tadi. Kita larutkan kembali pada ember bersama air sebelum kita masukkan ke dalam tangki sprayernya. Kita aduk-aduk sebentar karena sudah berbentuk cair pekatan, maka proses pencampurannya suspensinya dengan air dapat berjalan dengan cepat pula. Barulah setelah itu kita masukkan ambitionnya ke dalam tangki yang sudah berisi pupuk Ultradap dan pupuk Japa Green tadi. Lalu kita penuhi tangki sprayernya dengan air hingga 16 liter sahabat Ebib. Bagaimana jika tangkinya 15 liter? Sama saja boleh dosisnya sahabat Ebib ya. Nah setelah ini jangan lupa kita aduk-aduk kembali larutan daripada pupuk ini dalam tangki sprayer agar lebih tercampur secara merata dan hasil semprotannya pun dapat maksimal pula sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib, seperti apa nanti proses penyepraiannya dan apa saja manfaat daripada ketiga pupuk ini akan saya jelaskan sahabat Ebib. Apabila cuacanya memungkinkan, maka sebaiknya proses penyepraian ketiga jenis pupuk ini kita lakukan di pagi hari saat embun-embun sudah mulai mengering dan sudah tersinari padi-padi kita oleh matahari sahabat Ebib. Karena ketika padi-padi kita mulai tersinari oleh sinar matahari, maka tanaman padi kita daun-daunnya sudah membuka stomatanya atau membuka mulut daunnya dan siap untuk menyerap unsur hara yang kita berikan melalui semprot sahabat Ebib. Ultradap yang kita berikan merupakan pupuk majemuk atau pupuk makro majemuk yang mengandung nitrogen dan fosfat. Nitrogen bertujuan atau berfungsi untuk membantu proses fotosintesis pada tanaman dan membentuk zat hijau daun atau klorofil. Kemudian fungsi fosfatnya yaitu untuk merangsang pertumbuhan akar-akar padi terutama setelah pindah tanam ini. Kemudian fungsi daripada pupuk mikro Japa Green yaitu dapat membantu tanaman padi untuk mempermudah proses penyerapan unsur hara baik melalui daun maupun melalui akar-akarnya. Dan satu lagi, zat aktivator merek Ambition dapat kita gunakan karena berperan untuk merangsang tumbuhnya bulu-bulu akar sehingga akar-akar tanaman padi kita dapat menyerap unsur hara yang ada di lahan dan mempercepat proses pertumbuhannya. Baiklah, mudah-mudahan informasi yang berdasarkan pengalaman yang saya bagikan kepada sahabat-sahabat Ebib ini mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat, dapat dijadikan referensi bagi sahabat-sahabat petani dalam melakukan perawatan budidaya tanaman padinya. Akhirnya saya mohon maklum apabila ada salah-salah kata dan salah pernyataan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada video yang akan datang. Perlakuan apa yang akan saya berikan berikutnya. Semoga apa yang selalu saya sampaikan ini dapat dijadikan acuan dan dapat menjadi ladang ibadah bagi saya, bisa berbagi kepada sahabat-sahabat petani yang lainnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.